mentari, secerah sang pelangi. Sambutlah kami, sang pengubah negeri. Guru penggerak pasti, berbagi dan mengabdi. Religi dan mandiri, solusi untuk negeri. Bergerak cerdaskan bangsa, gotong royong dalam satu irama. Merdeka belajar siswa, cerdas dan berkarakter Pancasila. Taklukkan rintangan yang ada, percaya yang kuasa guru penggerak akan selalu ada untuk siswa Indonesia bahagia. Sehangat sang mentari, secerah sang pelangi. Sambutlah kami, sang pengubah negeri. Guru penggerak pasti, berbagi dan mengabdi. Religi dan mandiri, solusi untuk negeri. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam nama budaya, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Ayu Desi Mardani Mandala. Saya guru dari SMP Negeri 4 Dejapula. Calon guru penggerak angkatan 7 Kabupaten Buleleng, Provinsi Bali. Di sini saya akan melakukan supervisi dengan rekan saya, di mana kamu sebelum melakukan supervisi akademik, adapun langkah-langkahnya, yang pertama adalah pra-observasi, terus yang kedua observasi, dan yang terakhir pasca observasi. Baik Bu, bisa diperkenalkan diri. Baiklah, terima kasih Bu Ayu Desi. Perkenalkan, sebelum saya memperkenalkan diri, saya mengucapkan panggilan dari Tuhan dulu. Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Putu Widiantari Dewi. Saya bekerja sebagai guru di SMP Negeri 4 Dejapula. Saya mengajar di kelas 7 dengan mata pelajaran kimia. Tadi rekan saya sudah memperkenalkan diri. Saya akan memulai, di mana tahap yang pertama adalah pra-observasi. Sebelumnya, terima kasih waktunya Bu, karena Ibu sudah menyempatkan diri melakukan supervisi akademik dengan saya untuk melengkapi tugas saya di LMS juga. Terus mungkin nantinya akan bisa menjadi pengalaman buat kita Bu ya. Bisa diambil. Dalam hal yang pertama yang akan saya tanyakan, Pak, tentunya saya akan menanyakan materi yang akan dipelajari, yang Ibu akan kasih dengan anak-anak, materi nanti. Terus tujuan pembelajaran yang akan Ibu sebutkan saat pembelajaran itu. Baiklah, Bu Ayu Desi. Nanti saya akan mengajarkan tentang rotasi, evolusi, gerhana matahari dan juga gerhana bulan. Dengan tujuan pembelajarannya adalah peserta didik dapat menjelaskan rotasi bumi, kemudian peserta didik dapat menjelaskan rotasi evolusi bumi, peserta didik dapat menjelaskan tentang dampak dari rotasi dan evolusi bumi, serta peserta didik dapat menjelaskan tentang gerhana matahari dan gerhana bulan. Itu aja tujuan pembelajaran yang ingin saya capai di kelas ini. Baik, saya tangkap tadi materinya mungkin cukup menarik ya. Rotasi, revolusi, dan gerhana matahari dan gerhana bulan. Dimana tujuannya Ibu biar anak-anak mengerti apa itu rotasi, revolusi, gerhana bulan dan gerhana matahari, dan apa perbedaan gerhana bulan dan gerhana matahari. Itu sangat bagus untuk tujuan pembelajarannya. Terus coba Ibu ceritakan bagaimana sih proses pembelajaran yang Ibu lakukan sebelumnya. Baiklah, sebelumnya saya memberikan materi di kelas 7 itu dengan menggunakan PowerPoint saja. PowerPoint saja tanpa isi video. Kemungkinan dengan PowerPoint saja anak-anak yang bisa melakukan pembelajaran hanya anak-anak yang secara bisa melihat saja. Kemudian
tentunya anak-anak yang memiliki gaya belajar yang berbeda itu tidak bisa untuk menangkap daripada materi yang saya ajarkan. Di samping itu juga saya memberikan peserta didik dengan lembar kerja siswa. Baik, sebelumnya Ibu melakukan pembelajaran itu dengan berbuil ya, namun tidak bisa memenuhi minat dan minat belajar siswa menurut Ibu. Terus mengasih LKPD lembar kerja siswa, namun belum bisa menuntun anak untuk berhasil dalam pembelajaran. Terus kira-kira pengembangan apa yang akan Ibu tingkatkan itu? Di sini pengembangan yang akan saya tingkatkan karena setelah saya melihat tentang gaya belajar Bu Aidesia, bahwa gaya belajar itu terdiri dari 3 hal. Yang pertama tentang kinestetik, kemudian visual, kemudian audio. Dengan melihat gaya belajar tersebut, saya mencoba untuk memberikan strategi berupa pembelajaran berdiferensiasi. Di sini saya menggunakan selain PowerPoint, Bu Aidesia juga memberikan tentang video. Nanti anak-anak di sela-sela pembelajaran itu diberikan tentang video mengenai bagaimana sih proses rotasi dan revolusi bumi tersebut, dan juga tetap diberikan lembar kerja siswa. Berarti Ibu strategi dan pengembangannya memakai gaya pembelajaran berdiferensiasi, di mana anak-anak mungkin dengan cara melihat video minat belajarnya bisa meningkat ya, bisa memahami materi. Benar sekali Bu, jika kita melakukan pembelajaran hanya menggunakan kata-kata saja, anak-anak mungkin akan ada yang tidak tertarik ya. Terus kira-kira dalam proses pembelajaran berdiferensiasi sudah menyiapkan konten-konten? Nah, untuk kontennya saya sudah siapkan beberapa PowerPoint Bu Aidesia. Di sana ada penjelasan tentang apa yang akan saya berikan, kemudian juga ada berupa video, kemudian berupa alat peraga, berupa model peraga yang berbentuk peraga gerhana matahari dan gerhana bulan, sehingga anak tersebut nanti dengan menggunakan peraga tersebut dia bisa melihat bagaimana sih proses gerhana itu terjadi, bagaimana posisi gerhana itu terjadi. Bagus Bu ya, strategi dan rencana dan konten yang Ibu lakukan itu sudah bagi saya itu sudah menarik ya, pasti akan bisa meningkatkan pelajar siswa. Nah, kira-kira saat pembelajaran Ibu melibatkan teman sejawat nggak selama pengembangan membuat EPP atau dalam proses belajar di kelas? Nah, untuk pengembangannya tentunya saya selalu menanyakan atau bekerja sama dengan teman sejawat, teman MDP IPA di SMP 4 pula, karena dengan adanya beliau-beliau di sini saya bisa menanyakan apa sih materi-materi yang harus kita sampaikan di kelas biar persepsinya sama. Ya benar sekali Bu ya, dalam proses pembelajaran perlunya kolaborasi benar. Terus pernah nggak Ibu melakukan refleksi setelah pembelajaran? Kalau refleksi atas pembelajaran pernah saya lakukan dengan mengajak teman sejawat saya untuk melihat saya mengajar. Kemudian saya meminta teman saya untuk memberikan komentar-komentarnya mengenai apa yang saya lakukan, apakah sudah sesuai dengan anak didik atau belum. Benar sekali Bu ya, refleksi itu sangat diperlukan kita lakukan setelah pembelajaran guna untuk mendapat umpan balik dari teman ya. Baik sekali, terus saya pertanyaan yang terakhir Bu, rencananya kan saya akan melakukan observasi, rencananya kapan Ibu ada waktu saya observasi di kelas tempat Ibu? Baiklah, untuk observasi bisa Ibu lihat saya mengajar di kelas 7 di minggu depan. Baik, minggu depan ya. Nanti
gampang dari rumah kita tutup dengan para pesantren. Om Santi Swastiastu. Terima kasih buat dia. Sebelum kita memulai pelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu sesuai keyakinan dan keagamaan. Doa dimulai. Berdoa Tuhan. Sebelum kita mulai pelajaran, ingin tahu dari kehadiran kalian ya. Absen dulu. Aji Sukarnaje hadir. Ayu Rubi Jonata Sanane Aku Bidaya Ayu Kadek Ayu Rada Bukan Hati Biasa Surang Pranamata Kuku Ayu Andi Ayu Edel Aku Sanil Aku Kurang Ibina Mas Diana Dian Hendra Satria Kadek Ila Katama Hati Biasa Hati Biasa Sayu Kata Jaya Komang Karyawan Oke Sanjaya Komang Triadina Sakit Sakit Komang Kalito Ayu Pani Suciani Murah Kumati Asal Kasih Sekali Ika Yandi Asyani Raya Kancaka Raya Sasi Raya Mawati Rama Rita Rika Raditya dan bayi sendiri. Anak-anak untuk hari ini sejak absennya ada 1, 2, 3 orang yang hadir ya. Satu temennya sakit, yang 2 izin. Kita doakan teman kalian yang sakit mudah-mudahan cepat sembuh ya, kita doakan semuanya. Nah, anak-anak bagaimana kondisi kalian sekarang? Bagaimana semangat belajar? Semangat belajar. Walaupun kita belajarnya jam ke-5-6 di atas jam 10, kalian tetap semangat belajar. Sudah semua membawa paket sudah? Iya, ya. Nah, tahu nggak kira-kira materi hari ini apa? Iya, tentang kita akan belajar tentang rotasi, revolusi, dan juga gerhana bulan dan gerhana matahari. Itu yang kita pelajari hari ini ya. Nah, sebelum kita menginjak ke pembelajaran anak-anak ya, nah di sini ibu akan menayangkan slide. Silakan kalian perhatikan apa yang ibu tayangkan. Nah, kalian bisa mengamati gambar yang ibu kasih ya. Nah, siapa yang tahu nggak apa yang ada di benak kalian tentang gambar itu? Ada dua versi gambar ya. Apa yang ada di benak kalian? Apa bisa kalian? Silakan Pak Guru. Ada siang dan malam. Iya, ada gambar pada saat siang hari dan juga saat malam hari ya. Nah, kalau sudah kalian tahu tentang gambar itu, suasana apakah yang kalian amati pada gambar? Itu ya, tadi sudah dijawab sama Pak Guru ya. Suasana apakah yang terjadi pada gambar tersebut? Mungkin ada yang bisa menjelaskan suasananya? Saya bisa. Dari gambar, suasananya apa? Apa yang bisa kamu amati? Tadi sudah dikatakan sama Pak Guru ya. Silakan Bayu. Matahari dan bulan. Ada matahari, ada bulan. Apa artinya kalau ada matahari? Apa artinya kalau ada bulan? Itu menunjukkan suasana malam atau siang hari. Nah, mengapa terjadi suasana tersebut? Kalian sudah memperhatikan ya kenapa terjadinya siang hari, kenapa terjadinya malam hari, kenapa terjadi demikian, mengapa terjadinya proses siang dan malam. Siapa yang bisa? Ayo angkat tangannya.
Iya, bagus sekali jawabannya dari teman kalian saya. Ya, berikan aplaus dulu pada temannya. Kita menjelaskan tentang peristiwa terjadinya siang dan malam karena pengaruh rotasi bumi. Oke. Nah, sekarang kita belajar materi tentang rotasi, revolusi, dan gerhana matahari serta gerhana bulan. Nah, adapun tujuan pembelajarannya yang harus kalian capai adalah yang pertama, kalian mampu, siswa dapat menjelaskan tentang rotasi bumi. Kalian sudah bisa menjelaskan, harus bisa ya. Kemudian siswa dapat menjelaskan tentang dapat menjelaskan dampak rotasi dan revolusi bumi. Siswa dapat menjelaskan gerhana bulan dan siswa dapat menjelaskan gerhana matahari. Ya, ada yang sudah membaca di rumah? Sudah membaca kalian di rumah? Sudah? Sudah membaca di rumah? Ayo, yang keras suaranya. Sudah, bagus sekali. Kalian sudah belajar sebelum kita memulai pelajaran. Nah, sebelum berpindah ke materi tentang bumi, ada yang tahu bumi itu seperti apa? Kita kemarin sudah belajar tentang apa, anak-anak? Tentang planet kan? Kita belajar tentang planet ya. Planet. Nah, planet itu ada berapa? Ada 8. Ada 8 terdiri. Siapa yang bisa menyebutkan? Siapa yang bisa menyebutkan tentang planet yang ada di tata surya kita? Masih ingat? Masih ingat apa aja? Ya, Bayu silakan. Ya, Merkurius, Venus, Bumi, terus Mars, ya, terus ya, Uranus, yang satu Neptunus sudah disebutkan. Jadi bumi itu merupakan salah satu planet ya. Ingat ya bahwa bumi kita itu merupakan salah satu planet. Nah itu ya, bisa kalian lihat di depan. Bumi adalah planet yang merupakan bagian dari tata surya, di mana teori bahwa bumi adalah pusat dari tata surya disebut dengan teori geosentris. Bumi memiliki beberapa satelit buatan yang diluncurkan beberapa negara. Satelit ini memiliki fungsi masing-masing, antara lain ada satelit komunikasi, satelit navigasi, satelit pemantau cuaca, dan juga ada satelit militer. Di samping bumi itu memiliki berapa satelit? Satu, apa nama satelit bumi? Bulan. Juga memiliki beberapa satelit buatan ya. Buatan terdiri dari satelit komunikasi, satelit navigasi, satelit pemantau cuaca, dan juga satelit militer. Nah, sebelum kita melangkah ke materi selanjutnya, Ibu akan tayangkan video tentang rotasi dan revolusi serta dampaknya. Silakan kalian mengamati video yang Ibu berikan dengan baik. Silakan catat ya, anak-anak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara, kali ini akan tanya tentang rotasi dan revolusi. Bumi adalah dari bahan keluarga, yakni rotasi dan revolusi. Rotasi bumi adalah perputaran bumi pada porosnya atau suhunya. Bumi bergerak dari arah barat ke arah timur atau terlihat berbentangan ke arah jalur. Meskipun bumi mengalami beda, namun makhluk hidup di dalamnya adalah berubah. Hal ini disebabkan adanya gravitasi. Rotasi bumi akan berlangsung selama 23 jam 56 menit atau bisa dilakukan dari 24 jam sekali putaran. Bumi berotasi dengan kecepatan 1670 km per jam. Rotasi bumi dapat melibatkan beberapa kejadian yang berdampak pada kehidupan makhluk hidup bumi. Berikut dampak yang disebabkan oleh rotasi bumi. Yang pertama, terjadinya siang dan malam. Pergantian siang dan malam merupakan akibat dari rotasi bumi. Bumi terbagi menjadi dua bagian, yakni menghadap matahari dan membelakangi matahari. Daerah di bumi akan mengalami siang hari ketika berada pada bagian yang menghadap matahari. Sementara itu, bagian yang membelakangi matahari akan mengalami waktu malam.
Yang kedua, perbedaan waktu di berbagai daerah. Rotasi bumi dapat dibaca adanya perbedaan waktu di berbagai daerah. Daerah dan matahari akan selalu bekerja. Pergantian bulan tersebut dapat membaca terjadinya perbedaan waktu satu daerah dan daerah lainnya. Yang ketiga, gerakan harian matahari. Gerakan bumi ini dapat membaca gerakan harian matahari. Dalam sejarahnya, kita seolah melihat matahari sedang berputar dari arah timur ke arah barat, atau yang tandai dengan matahari berpindah ke belakang. Padahal, yang terjadi sebenarnya adalah pergerakan bumi. Artinya, matahari tidak bergerak, melainkan bumi yang sedang bergerak. Yang keempat, pergerakan arus air laut. Terjadinya ombak di pantai dan arus laut disebabkan oleh adanya angin. Arus laut ini darat. Selanjutnya, adalah revolusi bumi. Dalam ilmu geografi, revolusi bumi diartikan sebagai suatu peristiwa bumi bergerak mengelilingi matahari. Dalam satu kali revolusi bumi, waktu yang dibutuhkan untuk bisa mengelilingi adalah 365 lebih seperempat atau 60-nya 1 tahun. Satu kali revolusi bumi dapat juga disebut sebagai era revolusi. Bumi melakukan revolusi untuk mengelilingi matahari sambil melakukan rotasi lintasan atau aktivitas. Anak bumi saat melakukan revolusi adalah perlambatan jarum jam. Saat mengelilingi matahari, posisi bumi berada dalam posisi miring 23,5 derajat terhadap garis tegak lurus negatif. Akibat dengan revolusi bumi dan posisi bumi tersebut, terjadi beberapa peristiwa alam yang dirasakan oleh manusia dan penghuni planet bumi. Berikut beberapa dampak revolusi bumi bagi kehidupan manusia. Yang pertama, gerakan semu tahunan matahari. Gerakan semu matahari dapat diamati dari arah terbit dan tenggelamnya yang selalu bergeser sedikit demi sedikit setiap hari. Arah geser matahari terbit adalah dari atas garis khatulistiwa sampai garis balik utara dan garis balik selatan. Disebut sebagai gerakan semu matahari karena sebenarnya yang bergerak bukan matahari melainkan bumi yang bergerak dengan rotasi miring. Yang kedua, perubahan musim. Daerah tropis yang memiliki dua musim, yakni kemarau dan penghujan. Musim-musim tersebut berulang dalam jangka waktu satu tahun. Yang ketiga, perbedaan lama waktu siang dan malam. Peristiwa revolusi bumi dan posisi ketinggian suhu bumi pada bidang kita membuat panjang waktu siang dan malam berbeda dengan di selatan dan utara. Kondisi tersebut berbeda dan wilayah muslimat. Panjang waktu siang dan malamnya hampir selalu sama atau tak banyak berbeda. Yang keempat, perubahan penampakan kelas bintang. Saat malam hari, tampak susunan bintang-bintang di langit. Yang tidak diamati akan membentuk bola-bola tertentu. Bola bintang tersebut disebut kelas bintang. Ketika bumi berputar arah timur matahari, kita akan melihat susunan bintang yang ada di sebelah timur matahari. Jika bumi bergerak ke barat matahari, yang terlihat adalah bintang-bintang di sebelah barat yang bola-bola susunannya berbeda dari sebelah timur. Karena itulah penampakan kelas bintang berbeda-beda. Yang kelima, penentuan kalender Masehi. Lama waktu revolusi bumi dalam setahun adalah 365 lebih seperempat hari. Untuk memudahkan waktu yang seperempat hari itu, maka setiap 4 tahun sekali ditambahkan 1 hari sehingga jumlah harinya menjadi 366 atau disebut tahun kehabisan. Penambahan hari dilakukan. Silakan Bayu, apa dampak? Dampak bulan, dampak rotasi. Bagaimana dampak rotasi terhadap kehidupan? Ya, yang pertama terjadinya siang dan malam. Apalagi yang kalian catat, sudah dicatat kan? Perbedaan waktu. Perbedaan waktu. Gerak semu matahari. Gerak semu tahunan matahari. Gerak semu tahunan matahari. Itu masuk ke dalam dampak rotasi apa revolusi? Revolusi. Yang ibu tanyakan itu apa? Dampak rotasi bumi, bukan dampak revolusi bumi. Apa dampak rotasi bumi? Itu Bulan selalu nampak sama saat dilihat dari bumi. ya. Apalagi yang kedua? Silakan. Pembelokan arah angin dan pembelokan arah arus laut. Pembelokan arah angin dan pembelokan arah arus laut. Ya. Ada lagi? Bagaimana susunannya? Ya, bulan berada di belakang bumi. Ya, bila susunannya adalah matahari, bumi, bulan, ini kan disebut sebagai gerhana bulan. Ya, seperti ini. Gambarnya seperti ini ya, anak-anak ya. Bisa mengerti tentang gerhana bulan? Gampang. Kalau gerhana matahari
si LKPD. Tidak usah lagi kalian mengeluarkan SMK. Bisa dipahami apa yang diinstruksikan? Bisa. Silakan duduk pada kelompok kalian masing-masing. Anak-anak bisa perhatikan LKPD yang diberikan. Silakan kalian isi nama kelompoknya paling ujung kanan ya. Nama kelompoknya isi dengan nomor absen kalian masing-masing. Namanya nama lengkap. Kemudian silakan perhatikan apa tujuannya. Kemudian ada tambahan tentang prosedur kerjanya. Lanjut ke hasil pengamatan ya. Hasil pengamatannya adalah yang pertama mengenai gerhana matahari. Bagaimana uraian proses terjadinya gerhana. Kalau gerhana matahari bagaimana uraian prosesnya. Iya. Kemudian gambarnya. Soalnya ada gambar. Kemudian yang kedua gerhana bulan. Bagaimana uraian prosesnya. Kemudian gambar baru menjawab pertanyaan. Silakan jawab pertanyaan di belakang kertas. Bisa dipahami ya? Waktu 15 menit. Silakan ambil contohnya. posisinya ini namanya kayak ini apa? Matahari, kan? Ini kita matahari strip kan? Kamu buat ini kan tahu sih? Anak tahu. Tidak. Lagi dari Ini
Telinga kalian, pegang mata kalian, pegang hidung kalian, pegang kepala kalian, pegang dagu kalian, tangannya diluruskan, lurus ke atas, lurus ke samping. Oke, bahasa saya ya. Selamat siang Ibu Guru dan selamat siang teman-teman. Sebelum saya mulai presentasi, saya akan mengucapkan salam. Hai teman-teman. Kita sudah bekerja kelompok, jadi kan? Nah, di sini saya dikasih oleh Ibu Guru tentang lembak kerja peserta didik LHBD. Nah, tujuan 1. Peserta didik dapat menjelaskan rotasi dari fungsi bumi. Yang kedua, peserta didik dapat menjelaskan dampak rotasi dari fungsi bumi. Yang ketiga, peserta didik dapat menjelaskan gerhana matahari dan gerhana bulan. Nah, alat dan bahan yang dibutuhkan adalah modal gerhana bulan dan matahari. Yang kedua, alat tulis. Prosedur kerja yang telah dibutuhkan itu bentuklah kelompok 2 sampai 3 orang atau 4 orang untuk mengamati gerak bulan menggunakan tenaga gerhana. Yang kedua, berangkatkanlah menggunakan alat kerja tenaga gerhana tentang gerhana bulan total, gerhana bulan sebagian dan gerhana bulan bergerak. Yang ketiga, amatilah peristiwa yang terjadi dan tuliskan peristiwa apa yang terjadi serta ciri-ciri dari ketiga gerhana tersebut ke dalam lembar kerja ini. Saya telah dikasih lembar kerja kepada Ibu Guru. Yang pertama, jenis gerhana. Yang pertama ada gerhana matahari. Nah, teman saya telah membuat gambar gerhana. Nah, yang seperti telah ditunjukkan, mengapa proses gerhana bisa terjadi? Karena gerhana matahari terjadi karena ketika bulan hadir di tengah-tengah matahari dan bumi. Tiga, bayangan bulan lain yang terjadi dan kedua, ada gerhana bulan pada matahari. Nah, mengapa proses gerhana bulan bisa terjadi? Gerhana bulan terjadi apabila matahari, bumi, dan bulan berletak pada satu garis lurus. Saya dikasih pertanyaan oleh Ibu
It's time to have tidak ada seperti matahari seperti ini, bulan, bumi. Jadi bisa dibedakan yang mana termasuk ke dalam matahari, bulan dan juga bumi. Bagaimana dengan kalian? Apakah sama? Matahari sama? Kalau sudah sama, siapa yang bisa merangkum atau menyimpulkan daripada pembelajaran kita hari ini? Apa? Dampak dari sidang rotasi serta pengertian mengapa bisa gerhana bulan terjadi dan gerhana matahari terjadi. Iya, sudah bagus sekali ya. Hari ini kita sudah belajar tentang apa itu rotasi, apa itu revolusi, kemudian dampak daripada rotasi. Anak? Pahami materinya? Sudah bisa dipahami, silakan kalian duduk pada tempat duduknya masing-masing. Kembali ke awal, Ibu akan berikan kalian quiz. Untuk dampaknya boleh kurang daripada tempatnya. Indonesia bahagia.
Indonesia bahagia. Saat kita melakukan observasi atau melakukan pembelajaran di kelas atau pembelajaran yang ibu lakukan kita sesuai dengan rencana pembelajaran atau pembelajaran berdifferensiasi. Terima kasih Bu Ayu untuk penyampaian atau pembelajaran pada saat observasi. Gotong royong dalam satu irama, Sesuai dengan merdeka belajar siswa, cerdas dan beradab Pancasila. Takutkan rintangannya ada, percaya yang kuasa guru penggerak akan selalu ada. Siswa Indonesia Sudah sesuai bahagia. dengan apa yang dibutuh ya. Sudah saya saksikan juga waktu minggu lalu ya, sudah saya observasi. Nah, dari tahap pembelajaran berdifferensiasi kan ada 3 tahap itu. Apakah 3 tahap itu sudah terpenuhi sama menurut itu belum? ketiga tahap pembelajaran itu menurut saya sudah terpenuhi karena sesuai dengan apa yang bisa saya lakukan Gotong royong dalam kita satu harus irama, bisa membedakan anak-anak yang bisa belajar belajar siswa, dengan cerdas dan sehingga beradab saya Pancasila. pembelajaran berdifferensiasi sehingga semua itu untuk Percaya yang kuasa menyimak materi yang bisa saya ajarkan. siswa Indonesia bahagia. Dengan pembelajaran berdifferensiasi sudah berjalan dengan lancar, jadi sesuai dengan tahapnya ya. Dan Sang bisa belajar sesuai dengannya. kami, sang pengubah negeri, penggerak pasti, dan mandiri. Proses pembelajarannya lebih mempengaruhi saya seperti yang dulu saya cerita untuk ibu. Namun menurut kita siswa segi prosesnya menurut kita bisa nggak ibu membedakan proses pembelajaran yang dulu sama pembelajaran yang sekarang Siswa Indonesia bahagia. Sebelumnya saya belum memberikan pembelajaran diferensiasi, hanya mungkin hanya memberikan PowerPoint saja atau hanya menggunakan LKPD saja tanpa ada yang harus disimak oleh siswa. Itu tentunya akan berpengaruh sekali Bu terhadap daya belajar mereka juga, terhadap apa yang mereka ketahui juga dari apa yang saya ajarkan. Dengan adanya pembelajaran diferensiasi ini mereka bisa melihat video, kemudian ada tayangan slide yang saya berikan, kemudian dengan menyimak yang ada itu tentunya mereka lebih belajar seperti lebih bisa disimak dengan ya. Memang sih Bu, waktu observasi saya lihat ibu sudah memakai banyak ya, dimana ada bukunya, sudah memberikan anak boleh membaca di buku, terus ada alat peraga sudah saya lihat, dan pengambilan yang ibu ambil itu sudah bagus, dimana memakai alat peraga bahkan anak sudah lebih dari peraga tersebut saya sudah lihat. Namun tentu apa namanya ada anak yang istilahnya semuanya pasti ada Gotong royong dalam satu irama, merdeka belajar siswa, cerdas dan beradab Pancasila. apa ibu Takutkan rintangan yang ada, percaya yang kuasa guru penggerak akan selalu ada. Siswa Indonesia mereka juga memiliki kekurangan atau keterbatasan sehingga dari anak-anak yang dari segi keterbatasan mungkin ada beberapa anak yang belum bisa membaca dengan lancar, itu juga harus didampingi oleh dia supaya mereka lebih giat lagi dalam membaca. Itu tidak 100% kalau ada kendala pasti harus terus percaya yang kuasa guru penggerak
ada nggak strategi yang strateginya adalah pendekatan anak-anak beberapa anak yang saya lihat pada saat mengajarkan materi dari segi Tokopedia saya kasih tahu ada beberapa yang belum bisa gambar itu harus ada pendekatan dan apa bisa dari perasaan saya bisa saya sudah lihat juga waktu itu observasi ya, gimana ibu anak-anak gimana caranya membedakan bumi, matahari sama bulan. Sudah ibu saya lihat dalam observasi gimana ibu mengajarkan anak-anak mengenal matahari ini utamanya kan ada perbedaannya, saya nggak tahu sehingga dan dia juga masih ingat observasi itu. Nah, terus tadi ibu sudah menyampaikan kendala sama tantangannya di mana nggak aktif, terus strateginya anda sudah nah untuk belajar sosialisasi perasaan itu mereka belajar menurut saya solusinya dengan pembelajaran diferensiasi saya sangat setuju kami bagus karena kenapa kita sebagai guru sudah memberikan yang terbaik siswa Indonesia sehingga mereka bisa menyesuaikan dirinya dengan gaya belajar yang mereka miliki. Dengan mereka memiliki gaya kinestetik atau visual atau audio bisa mereka dengan pembelajaran berdiferensiasi. Kesiapan dari siswa ada ya, terus minat dan bakatnya sudah tersalurkan dengan setelah mereka belajar itu siswa atau proses ini tetap dalam bimbingan ibu dan perintah yang ada percaya yang selalu saya akan selalu ada siswa Indonesia bahagia dengan saya. Saya berterima kasih sama Bu Aidesia sudah memberikan bimbingan anak saya bagaimana saya belajar sebagai seorang guru harus meningkatkan kompetensi saya tidak harus dengan satu arah saja saya harus belajar tapi dengan berbagai macam strategi yang harus saya lakukan tergantung dari bagaimana pendekatan bisa strateginya supaya mereka bisa belajar lebih baik. Tahu jadinya arah belajar yang bagaimana yang bisa menyenangkan siswa, bahkan itu dapat pengalaman dari ibu. Saya melakukan seperti ini rasanya ya kita bisa membaca, meningkatkan kesiapan dan belajar, meningkatkan potensi yang ada di sini. Semoga berkat kompetisi yang dilakukan dengan ibu, kita bisa melakukan bersama bisa meningkatkan potensi siswa. Proses pembelajaran yang ibu perlihatkan dengan saya juga menarik perhatian saya sekian komisi akademik dari saya. Royong dalam satu irama, wujudkan cita-cita siswa cerdas dan berkarakter Pancasila. Taklukkan rintangan yang ada, percaya yang kuasa guru penggerak akan selalu ada. Siswa Indonesia bahagia.